Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang GraphQL. Yang mana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang implementasi GraphQL di Python. Yang kemarin kita bisa sampai menampilkan all data, all buku ya, all buku di sini atau ada buku tertentu gitu, misalnya yang kita cari ya. Jadi misal di sini, ini teman-teman adalah kode yang sebelumnya. Jadi kalaupun belum dicoba, silakan dicoba terlebih dahulu. Jadi kita membuat skema gitu ya. Ada kelas book, kemudian ada query yang mana dia membolehkan beberapa operasi seperti menampilkan semua buku, cari buku by ID-nya, cari buku by title-nya. Kemudian kita akan panggil ya, kita akan request untuk misal menampilkan book by ID gitu ya. Jadi mungkin belum saya sampaikan. Jadi saat kita membuat suatu field seperti ini ya, book by ID yang dipisahkan oleh apa ya, underscore gitu ya, atau istilahnya snake apa istilahnya ya, snake case gitu ya. Jadi membuat suatu variabel yang mana yang terdiri dari lebih dari satu yang dipisahkan oleh underscore ini, di grafin dia otomatis akan dibentuk menjadi namanya camel case gitu, camel case. Jadi underscore-nya dihapus dan eh, huruf huruf awalnya misal book by B-nya itu akan menjadi besar dan I-nya akan menjadi besar. Seperti ini cara menampilkannya. Nah, kalau di grafin seperti itu ya kalau kita pakai itu. Jadi kalau kita membuat field seperti ini, maka cara mengaksesnya adalah menggunakan yang seperti ini. Atau teman-teman bisa langsung membuat seperti ini juga boleh ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu kata, kita buat aja seperti ini. Goodbye misalnya. Misal nanti ada data bukunya, ada autornya seperti ini ya, seperti ini. Nah, jadi memang dari grafiknya dia otomatis merubah seperti itu. Ya ini kalau misal kita jalankan, ya misal saya ingin menampilkan selain title, juga ingin menampilkan ID, kita cukup tambahkan ID saja. Ya, misal untuk book by ID-nya, kalau kita jalankan di sini akan menampilkan ID-nya, yang titelnya. Ya, kalau misalnya ini kita hanya ingin ID-nya saja, maka dia akan otomatis berubah jadi ID. Ya, jadi kita bisa filter seperti itu. Nah, ini adalah materi kita kemarin ya. Jadi saya kira bisa dipahami dan kita sudah melakukan operasi query di sini yang cukup banyak gitu ya. Membuat resolver berdasarkan field yang sudah kita definisikan. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan coba tampilkan ya ini ya, apa yang nantinya kita ingin request gitu ya, eh, via browser ya. Jadi kita membutuhkan tambahan gitu ya, library agar dia bisa membungkus eh, skema yang kita sudah bikin itu dan kita bisa aksesnya menggunakan eh, apa tuh namanya, browser gitu ya. Kita bisa akses menggunakan browser. Nah, salah satu yang bisa kita pakai yang umum ya, kita pakai Flash yang sudah pernah kita pelajarin sebelumnya. Jadi nantinya input ini, misal kita ingin mencari sesuatu gitu ya, all datanya, select by apa gitu ya, filter by apa gitu ya, itu nanti kita tidak perlu memasukkan query-nya di dalam codingannya seperti ini. Nah, kita bisa eh, tampilkan itu ya seperti halnya kalau kita implementasi RESTful API ya menggunakan Flash. Ya, kita bisa get datanya atau nanti post datanya itu melalui browser atau Postman dan sejenisnya. Ada pengujian API untuk nanti kita bisa coba-coba. Nah, kita bisa gunakan yang namanya adalah em, ya tentu Flash ya. Kita sudah pernah install sebelumnya ya. Jadi kita sudah pernah install di sini ya. Tadi pertama itu ya. Nah, ini kita install Flash-nya terlebih dahulu ya. Sudah kemarin kita sudah install, cuman em, ya nanti kita coba ya apakah bisa jalan atau enggak. Biasanya terkait dependensinya, karena kita menggunakan versi 2 ya, ya nanti mungkin kita lihat ya kompatibel atau enggak ya. Kalau enggak mungkin kita turunkan versi grafiknya. Nah,
Eh, oke ya, kita coba dulu. Oh iya, selain Flash kita juga butuh namanya Flash GraphQL, digunakan untuk bisa ya memudahkan ini ya, menjalankan GraphQL di atas Flash gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini GraphQL, GraphQL. Jadi pip install Flash GraphQL itu sebenarnya ini memang ini ya versinya yang sangat tertinggal ya. Jadi udah 5 tahun ya, nggak 4 tahun lebih lah, tidak ada perubahan, tidak ada update. Tapi ya ya sudah kita coba aja. Nah, caranya cukup sederhana. Kita cukup membuat sebuah objek Flash gitu ya. Kemudian kita nambahkan add URL role ini untuk membuat aturan URL yang nanti bisa diakses di GraphQL. Kemudian kita memanggil view function ya dengan nama GraphQL yang akan kita definisikan tadi dari skema yang sudah kita bikin. Ya, kemudian agar bisa diakses dengan browser kita tulis ini ya true di sini ya. True di sini parameternya. Ya, cukup seperti itu ya. Kita cukup seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu. Jadi kode yang sudah kita bikin ini, ya kita akan coba pindah ke dalam file.python ya, file.python. Di sini saya bikin eh, eh, kita coba bikin variabel apa nama file ya baru namanya misal eh, apa namanya misal ya tampil gitu aja ya, tampil.py gitu ya. Nah, di sini kita akan coba pindah ini semuanya, ya, kodenya. Yang pertama ini kita copy dulu ininya, ya, grafiknya di sini. Kita coba dulu migrasi dari IPython Notebook ke file Python, karena kita akan jalankan eh, melalui file Python saja. Kemudian kita masukkan datanya. Ini datanya, bisa copy ya, Ctrl C, Ctrl V, gitu ya. Kemudian codingan yang terakhir, yang ini ya, misalnya Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Oke, ya ini saya save. Ini juga saya save ya. Nah ini sudah JSON ya, JSON-nya belum di sini import JSON. Saya sudah install import library-nya, ini datanya, kemudian ini kelasnya, ini untuk ya kita query di sini. Oke, kita coba dulu ya. Oke. Oke, kita coba namanya adalah tampil ya. Kalau kita lihat here di sini ada tampil.python ya. Python tampil.py. Oke, sudah bisa berjalan ya. Oke, misal ini saya rubah, kodenya ini saya rubah, misal dia saya nggak perlu yang ini, gitu ya. Oke, saya hanya ingin dapatkan data tentang book by ID yang kedua. Itu aja. Kalau saya run ulang, kita bisa pakai arrow ya di panah panah di keyboard itu ya untuk menampilkan yang sudah sebelumnya kita jalankan. Ya ini ya, book by ID 2 gitu ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba tambahkan flash di sini. Jadi eh ya kita akan import ya, kita akan import flash terlebih dahulu. Oke, kita akan tambahkan di sini ya, from flash import flash ya. Seperti pada umumnya ya. Kemudian kita membuat objek Flash di sini, objek ya, objek dari Flash tadi. Ini saya kira materi-materi awal ya, teman-teman bisa review lagi. Jadi gimana sih bikin aplikasi Flash sederhana atau mungkin teman-teman bisa cari gitu ya. Ininya apa tuh namanya? eh, Tutorial dasarnya. Oke, jadi kita sudah bikin objek Flash gitu. Setelah kita import Flash, kemudian ya tentu kita akan ini ya eh, apa tuh namanya panggil ini ya, panggil ini ya, panggil ini. Oke.
Oke, kita lihat sebentar ya. Plus. Nah, caranya seperti ini aja ya. Hmm, Flash ya, ini seperti ini aja. Nah, kita akan me- menggunakan ini ya, menggunakan namanya GraphQL View, di GraphQL View. Jadi menambahkan eh, ini ya, GraphQL itu agar bisa terintegrasi dengan aplikasi Flash yang sudah kita bikin, agar nanti bisa diakses menggunakan melalui web browser gitu ya. Nah, kita cukup tambahkan kode ini. Jadi app tadi kita sudah pakai. Tentu kita harus importin dulu ya, importin dulu. Ctrl C, copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Kemudian eh, selanjutnya ini kita copy ya. Copy yang tadi sudah kita bahas ya, kayak kita membuat endpoint gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, eh, di GraphQL itu kita cuma butuh satu endpoint ya. Beda sama REST yang kita harus nyediain banyak endpoint. Nah, endpoint nanti bisa diakses di slash GraphQL ya. Yang mana skemanya ini adalah skema yang sudah kita bikin. Ini kita copy, ini, copy, kemudian eh, kita masuk di coding ini ya. Di codingan ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kita komen dulu. Kita karena nggak butuh ya di sini ya. Namanya bebas ini, tidak harus GraphQL ya. Yang kita ingin akses di slash apa gitu ya. Skemanya ini adalah skema yang sudah kita bikin. Oke, sesimpel ini saja sih sebenarnya. Ini kita bikin, kita apa ini ya, jalankan ya. Kita akan jalankan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, kita debug terus gitu kalau ada yang salah. Nah, kita coba dulu ya. Jadi kita sudah bikin apa tuh namanya? eh, Flash, tambahkan Flash di sini agar nanti GraphQL yang ini itu kita bisa akses menggunakan browser. Kita coba dulu aja, kita coba run. Oke, apakah berhasil? Oke, Hmm, ada error. Flash. Oke, mungkin bisa jadi ini tadi yang sudah kita bahas ya, bisa jadi versinya ya. Eh, versinya ini ya, kita mungkin coba install versi kalau Graphene, Graphene. Ini ya, kita coba mungkin versi yang di bawahnya ya, versi 2 ya, versi 3. Emang agak, nah seperti ini ya, kalau kita bikin menggunakan banyak library itu pastikan memang kompatibel satu dengan yang lain. Mungkin kita menggunakan versi yang versi 2 ya, atau versi di bawah versi 3 tadi ya, di bawah versi 3 ya. Kita coba, atau mungkin agar lebih aman kita bikin ini environment baru saja ya, environment baru. Kita keluar dulu dari ini tadi, dari environment sudah kita bikin ya, ini pertama kali yang kita bikin itu ya. Ya, kita keluar dulu ya, deactivate gitu ya. Kemudian kita akan membuat eh, ini baru gitu ya. Apa tuh namanya? Dependensi baru ya. eh, eh, di di sini gitu ya. Di sini kita bikin environment baru ya. Jadi menggunakan perintah yang sama, tapi dengan environment yang berbeda. Nanti kita install versi di bawahnya yang untuk Graphene aja. Ya. Oke, kita coba Python min virtual environment misalnya namanya adalah new gitu ya. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman nanti lihat akan ada dua folder di sini. Ada GraphQL, ada new. Nah, kita ingin pakai environment yang berbeda gitu ya. Karena saya mau kita coba install yang berbeda juga. Nah, ini kita masih masih install, masih bikin, udah selesai. Sekarang kita akan tampilkan, aktifkan menggunakan seperti ini. Yang mana GraphQL-nya nanti diganti new ya, karena environment yang kita bikin namanya new script activate. New script
activate seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan apapun ya masih kosong gitu ya. Misal kalau kita masuk nih Python, masuk di environment Python ya, tapi di environment yang tadi kita misal import graphin. Nah, dia nggak ketemu namanya ya. Import class. Nah, nggak ketemu karena kita bikin environment baru yang kosong gitu ya. Kita keluar, exit ya. Oke. Nah, ini saya hapus dulu menggunakan peta CLS atau clear screen gitu. Oke. Nah, di sini kita akan coba install Graphene versi di bawahnya ya. Pip install eh, Graphene ya versi. Kalau teman-teman nggak hafal di bawah 3 kita bisa gunakan seperti ini. Bintang apa namanya? Kurung gitu ya. Graphene di bawah 3.0.0 ya. Seperti ini. Ini kita juga bisa seperti itu. Ya, tapi kalau kita sudah tahu ininya versi berapa 219 nih misal atau berapa gitu ya, kita cukup langsung pastikan itu pip install Graphene sama dengan apa gitu. Oke, udah selesai install ya, kita bisa lihat pip show Graphene. Oke, kalau dilihat jadi versi adalah versi 2.1.9. Kemudian kita akan install selanjutnya kita akan install lagi ya Flash ya. Ulangi lagi versi 2.1 install Flash 2.1.0. Oke, ini juga kita udah install. Oke, kemudian kita coba kita install satu lagi ya. Ini ya, Flash Flash ini ya. eh, Flash GraphQL ini ya, yang mana dia cuman ada versi 2.0.1 ya. Eh, Pip install Flash GraphQL 2.0.1. Ya, semuanya versi 2 lah gitu mungkin ya mudahnya. Terkadang, tapi terkadang tidak harus sama ya, bisa jadi berbeda karena memang development di masing-masing label itu beda-beda. Oke, kalau sudah kita coba ya. Kita coba, misalnya ini Python ya, kita import Graphene. Oke, dia tidak ada error ya, masuk ya, artinya udah berhasil import Flash. Oke, Flash ini ada error karena tidak bisa import URL code dari Wexzerg ya. Nah ini apa ya library yang dibutuhkan oleh Flash ya. Mungkin kita keluar dulu ya. Exit ya memang ya kita agak susah. Kita mungkin coba lihat ya. Pip show Flash. Flashnya versi 2. Oke. Ya dibutuhkan oleh Flash Graphical. Oke. Sekarang kita coba cek versi yang ini. Pip show Zug. 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 Oke. Seperti ini ya, dia versi 3 ya. Kita versi 3 yang dibutuhkan oleh Flash ya. Jadi bisa jadi karena kita menggunakan sekarang versi Flash itu versi 3 ya, tapi yang kita pakai adalah versi 2 biar bisa dipakai bisa ini ya, bisa sama versinya dengan GraphQL tadi ya, versi Flash GraphQL. Ya mungkin kita nanti akan ini ya eh, akan ganti versinya ya. Ya, dia ini merupakan ini ya, cara bacanya gimana ya? Work stuff. Oh, bacanya work stuff ya. Jadi digunakan untuk ini ya, eh, web application library ya. Jadi kalau kita pakai Flash kan pasti butuh ini ya, ini apa tuh namanya library-library pendukungnya salah satunya ini. Nah, kita akan pakai versi yang kita samakan aja dengan Flash ya, 2.1.0 ini. Ya, kita bisa langsung seperti ini, pip install seperti ini juga boleh. Oke. Hmm, Pip install Pop Staff Pop Staff versi 2.1.0. Oke. Nah, oke kita coba ya. Eh Seharusnya sudah sesuai. Ya 2.1. Oke, sekarang kita coba masuk di Python dulu.
Kemudian misal import plus. Oke, nggak error ya. Import Kelvin. Oke, aman ya. Kita coba kita keluar. Sekarang kita coba jalankan file yang sudah kita bikin tadi, ya, yaitu tampil.py tadi, yang ini ya. Tampil.py yang ini. Kita akan coba jalankan. Oke, Selenium Python tampil.py. Oke, ya. Kita udah bisa jalan ini ya. Kita bisa akses di 127.0.0.1 atau localhost port 5.000. Ya, tentu kita akan tambahkan slash GraphQL karena ini nama endpointnya ya. Oke, jadi kita bisa masuk di sini, kemudian kita tulis localhost ya. Hmm, portnya 5.000. Kalau kita 5.000 saja seperti ini, dia nggak ketemu ya, karena kita nggak membuat apapun di rootnya. Kita kasih slash GraphQL. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ini ya, tinggal masukkan query yang ini tadi. Query-nya ini. Saya mau query apa? Misalnya saya ingin menampilkan semua buku ya. Kita cukup bikin kurung awal seperti ini. Kita bisa tengah tombol kontrol ditekan, ditahan ya, kemudian spasi untuk nampilin apa yang ada seperti ini ya. Misal books, kemudian di dalam books itu ada kontrol ditahan spasi ya, ada ID nih misal dan name ya title ya. Oke, kita jalankan lagi dapat semua datanya. Kalau misal kita juga ingin tampilkan book by ID ini, book by ID, ya, yang parameternya ID-nya adalah misal kedua, yang saya ingin tampilkan titelnya saja. Oke, nah, ini kalau saya jalankan, nah, di bawah sini ya, sudah ada ya, seperti ini ya. Oke, kalau misalnya kita hapus, ya, kita jalankan, ya, seperti ini kita outputnya. Jadi kita sudah sangat dimanjakan untuk ini ya, menggunakan query di interface ini gitu. Ya. Kemudian misal kita book by title, titelnya parameternya adalah misal buku satu, gitu ya. Kemudian kita ingin tampilkan ID dan titelnya. Oke, nah, seperti ini. Nah, oke. Titel, oke, ya, udah sangat menarik ya. Kalau kita ganti books, kalau kita jalankan akan nampilkan semua bukunya. Kalau misal datanya kita tambah nih, datanya kita tambah. Saya mau nambah data, ada eh, buku 7 dan 8 nih. Buku 7 untuk ID 7 dan buku 8, ID 8 untuk buku 8. Oke, save. Kemudian kita coba jalankan ulang. Nah, oke, dia akan menampilkan buku 8. Kalau saya tampilkan buku 9 sampai 10, 9, kemudian 10, save, ya. Misal kita ingin cuma menampilkan bukunya saja tadi, buku saja. Nah, dia akan menampilkan buku 1 sampai buku 10, ya. Seperti itu, jadi sudah sangat interaktif sekali ya, kita dimudahkan dengan ini, dan tentu nanti kelanjutannya adalah gimana eh grafik yang sudah kita bangun itu bisa dikonsum karena ini kan menggunakan query ya, query itu kan get ya, artinya kita sebenarnya bisa bisa ini ya, apa tuh namanya, langsung gitu ya, kita juga sebenarnya bisa nanti pakai Postman gitu untuk kita misal untuk operasi yang lain. Nah, yang pasti teman-teman sudah tidak perlu hard code lagi di codingannya. Codingan itu ya sebagai backendnya, sehingga input dari user bisa melalui ini apa tuh dari eh, layar ini, interface ini. Oke, kita juga bisa tahu historinya, histori apa yang sudah kita bikin gitu ya. Kemudian ya seperti itu saya kira. Ada juga mungkin eh, apa cara yang lain tentu ya, bukan cuman kita hanya menggunakan Flash untuk melakukan seperti ini. Pasti ini salah satu cara yang cukup mudah untuk bisa kita gunakan. Oke, terima kasih semuanya dan
pastikan ya teman-teman untuk kalau terjadi error, pastikan untuk ngerubah ininya, ngerubah eh, virtual environment-nya atau di virtual environment yang lama tapi kita downgrade grafiknya menjadi versi di bawahnya. Itu saya kira langsung bisa berhasil harusnya. Kemudian work staff-nya tadi juga disamakan dengan versi kelasnya. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman. Silahkan boleh dicoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.